Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahu Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang berbahagia, ayat yang saya bacakan tadi terdapat dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 pada ayat 22. Yang maknanya, maka apakah sama orang yang dibukakan hatinya terhadap Islam lalu diberikan cahaya oleh Tuhannya dengan orang-orang yang hatinya membatu? Nah, dalam ayat ini hati itu disebutkan secara lugawinya adalah sadrun. Nah, ternyata di dalam pandangan Hakim Tirmizi, dia mengkelompokkan hati itu ada yang pertama disebut dengan sadrun, yang kedua qalbun, yang keempat fuad, dan yang terakhir adalah lu. Sadrun, qalbun, fuad, dan lu. Ada 4 dari pengelompokan hati menurut Hakim Tirmizi. Nah, sadrun itu dia berada pada level yang pertama, hati. Apa efek daripada sadrun pada level yang pertama ini? Jadi karena lapisan pertama dari hati kita adalah sadrun. Nah, sadrun itu adalah maknanya hati. Disinilah syaitan sering memberikan perasaan was-was. Jadi was-was ini adalah bagian daripada bisikan yang diberikan oleh syaitan dalam berbagai macam hal. Maka dalam surah An-Nas ada lafaz yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa syaitan itu memberikan was-was dalam hati kita, yang maknanya digunakan dalam lugawinya adalah sudur, yaitu dada-dada. Maka orang-orang yang mampu menjaga hatinya pada lempengan yang pertama ini, maka disitulah Allah berikan cahaya. Nah, cahaya Allah itu dia nempelnya pada hati kita, yang di dalam surah Az-Zumar adalah sadrun. Maka disinilah kita butuhkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang ridho kepada Allah itu akan mudah menerima cahaya Islam. Nah, menurut Ibnu Qayyim, dia menjelaskan di dalam kitab Madarijus Salikin, ada ulama yang berpandangan bahwa ridho itu diikhtiarkan. Kelompok ulama seperti ini adalah dari ulama Khurasan. Mereka menganggap bahwa untuk mendapatkan ridho dari Allah, mereka harus berikhtiar dulu, sehingga dengan ikhtiarnya Allah berikan ridho kepada mereka. Nah, Salman Al-Farisi itu salah satu contoh sahabat yang beliau sebelum masuk Islam itu sebelumnya telah beragama yang lain seperti Majusi ataupun Nasrani, tapi akhirnya hatinya bertambat dan ditambatkan oleh Allah ke dalam Islam. Nah, apa yang dilakukan oleh Salman ini? Dia berkontemplasi, dia berdialog, melakukan berbagai macam argumentasi secara intelektual. Dia ingin mengetahui dari sekian hal yang dia pahami, agama mana yang cocok dengan naluri manusia dan termasuk dirinya. Maka dalam kelompok ini, ulama Khurasan memahami ridho itu harus diikhtiarkan. Yang kedua adalah ridho itu dia pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan dalam upaya untuk menjaga keamanan Rasulullah dan juga untuk menjaga para pemeluk Islam yang baru, yang juga banyak dari golongan kaum Buddha.
Nah, apa yang terjadi? Salah satu dari orang-orang kafir yang dia sangat getol menentang dakwah Rasulullah di saat masih bersembunyi-sembunyi Rasul menyampaikan dakwahnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sangat benci dengan Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Dengan izin Allah, Rasul pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kuat dan teguhkanlah Islam ini dari Umar bin Khattab. Dengan izin Allah, Umar masuk Islam. Nah, ketika Umar masuk Islam, maka yang awal mulanya dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Para sahabat Rasul mulai berani menyampaikan dakwah dan membantu perjuangan Rasulullah SAW secara terang-terangan. Nah, ini dalam kelompok bahwa ridho itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini ketika kita telah diberikan oleh Allah petunjuk dan petunjuk itu adalah Islam. Nah, di bahasa Al-Quran tadi, fahuwa ala nurim min rabbih. Nur ini adalah cahaya. Jadi nama lain daripada Al-Quran itu adalah nur. Maka orang yang ingin mendapatkan cahaya Islam, orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, mau tidak mau Al-Quran harus menjadi pedoman dia. Jadi ketika ada seseorang dalam keadaan susah, stres, lalu dia pergi ke gunung, dia pergi ke pantai, dia shopping dan yang lain-lain. Secara emosional, mungkin di saat itu tingkat stres yang menurun dan bisa refresh kembali. Tapi sesungguhnya jauh dari lubuk hati kita yang paling dalam, ketika Al-Quran menjadi bagian interaksi kita, maka stres itu akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena di dalam dirinya muncul sifat ridha terhadap ketentuan Allah. Jadi ketika dia menerima takdir Allah, di saat itu dia tetap memposisikan diri sebagai makhluk yang berikhtiar, makhluk yang berusaha. Di waktu yang sama dia lekatkan ikhtiar dia dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran akan memandunya kepada tempat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam momen bulan puasa ini, mari kita tingkatkan hubungan kita kepada Allah. Dalam momen bulan puasa ini, jangan sampai hati kita yang pada lempengan pertama terkontaminasi mengikuti langkah-langkah syaitan, sementara Allah sudah melarang kita, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kami ikuti langkah-langkah syaitan. Yang namanya mengikuti pasti kita di belakang dan kita contoh adalah di depan. Yang namanya langkah berarti tidak langsung objek utamanya kita dapatkan, tapi bisikan syaitan itu setapak demi setapak sehingga kita melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita terhindar dalam hal ini dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Akhirul kalam billahi fasibil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.